Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi aku Pradityo Aldinutomo bersama teman aku. Faizaki Zain. Nah, di sini aku bakal ngejelasin mengenai binomial. Nah, Faiz, kamu tahu nggak sih apa itu binomial? Enggak, aku nggak ngerti tuh binomial tuh apaan. Nah, kita mulai dari pengertiannya terlebih dahulu. Nah, jadi binomial atau distribusi binomial adalah distribusi probabilitas diskret jumlah keberhasilan dalam suatu atau n percobaan, ya atau tidak, yaitu berhasil atau gagal, yang saling bebas, di mana setiap hasil percobaan ini memiliki probabilitas atau yang kita sebut P. Nah, jadi yang saling bebas ini maksudnya yaitu tidak saling mempengaruhi ya. Jadi nggak ada aturan yang berkaitan gitu. Nah, daripada pusing, kita langsung ke contoh soal ya, Faiz. Soalnya yaitu sebuah dadu dilempar sebanyak 4 kali dan diamati banyaknya muncul angka 6. Di sini ada dua pertanyaan. Yang pertama, apakah percobaan ini termasuk percobaan binomial? Pertanyaan kedua yaitu berapa peluang munculnya angka 6 sebanyak 3 kali. Nah, di sini biar kamu ikut mengerti, Faiz, aku bakal ngebagi dua pertanyaan ini ya. Aku pertanyaan yang pertama dan kamu pertanyaan yang kedua. Oke. Gimana? Oke. Nah, langsung kita menuju pembahasan pertanyaan yang pertama. Nah, apakah percobaan ini termasuk percobaan binomial? Nah, untuk menentukan apakah percobaan ini termasuk percobaan binomial atau enggak, kita tuh harus meriksa apakah percobaan itu saling bebas, menghasilkan dua kemungkinan, dan peluang sukses sama pada setiap percobaan. Nah, di sini aku udah bikin tabelnya ya, yaitu persyaratannya, ya atau tidak, atau ya dia lulus atau gagal, dan beserta alasannya. Nah, yang persyaratan pertama yaitu percobaan saling bebas dan dia lulus. Alasannya karena percobaan yang saling bebas ini karena pelantunannya tidak dipengaruhi oleh pelantunan sebelumnya. Persyaratan yang kedua yaitu menghasilkan dua kemungkinan dan dia lulus. Alasannya itu karena waktu kita ngelempar dadu kan akan menghasilkan dua kemungkinan. Nah, kemungkinan berhasil dan kemungkinan gagal, di mana kemungkinan berhasil itu munculnya angka 6 pada dadu, dan kemungkinan gagalnya yaitu munculnya angka selain 6 pada dadu. Nah, persyaratan yang ketiga yaitu peluang sukses sama nilainya, dan dia lulus. Nah, alasannya tuh karena pada setiap percobaan ini, lemparan dadu memiliki peluang sukses yang sama nilainya, yaitu 1/6. Dan persyaratan yang terakhir, yaitu peluang gagal sama nilainya, dan dia lulus juga. Alasannya karena setiap percobaan pelemparan dadu ini memiliki peluang gagal yang sama nilainya, yaitu 5/6. Nah, sekarang bagian kamu, pertanyaan yang kedua. Oke. Nah, di sini nomor 2 tuh kan ditanyakan berapa peluang muncul angka 6 sebanyak 3 kali. Nah, kita tulis dulu nih diketahuinya dulu. Nah, kita diketahui nih kalau S itu sama dengan sukses, F itu sama dengan gagal, dan dadu tuh dilempar 4 kali nih. Nah, karena yang kita cari tuh munculnya angka 6, berarti peluang sukses munculnya nomor 6 tuh sama dengan 1/6. Nah, kemudian peluang gagal nomornya tuh, peluang gagal muncul nomor 6 tuh ada 5/6. Oke. Nah, kemudian kita masukin aja nih ke rumus peluang binomial. Nah, peluangnya tuh sama dengan kombinasi pertanyaan dikali peluang sukses, dipangkatkan banyak suksesnya, kemudian dikali peluang gagal, dikali banyak gagalnya. Nah, kalau gitu berarti sama dengan 4 faktorial per 4 min 3 dalam kurung faktorial dikali 3 faktorial. Nah, kemudian dikali 1/6 pangkat 3. Kenapa sih pangkat 3? Soalnya di soal tuh ditanyakan berapa peluang muncul angka 6 sebanyak 3 kali. Berarti kita tuh harus nyari yang suksesnya 3 kali nih. Nah, terus kemudian dikali yang peluang gagalnya atau 5/6.
dipangkatkan 4 min 3. Kok 4 min 3 sih? Soalnya kan total pelemparan dadunya itu ada 4 kali nih. Nah, tapi kita harus nyari yang berhasilnya itu 3 kali. Berarti 4 min 3. Jadi yang gagalnya tuh minimal 1 kali. Nah, kalau gitu tinggal diturunin aja nih sama dengan 4 dikali 3 faktorial per 3 faktorial. Karena sama-sama 3 faktorial, kita bisa coret nih atau dikali 1. Nah, kemudian dikali 1/216 dikali 5/6. Nah, hasilnya tuh menjadi 20 per 1296 atau sama dengan 1/64,8. Kalau gitu kita ketemu nih hasilnya 0,0154. Begitu. Begitu. Oh iya, aku juga punya nih contoh soal lain. Oh, apa tuh? Kita lihat kali ya. Nah, jadi guys, di sini tuh ada contoh soal nih. Nah, soalnya tuh sebuah survei kebersihan gigi memperlihatkan bahwa 2 dari 5 orang sudah pergi ke dokter gigi dalam beberapa bulan terakhir. Nah, apabila ada 12 orang terpilih secara acak, hitunglah probabilitas 4 diantaranya pergi ke dokter 2 bulan yang lalu. Nah, cara pekerjaannya tuh gini nih. Kita tulis dulu nih diketahuinya apa aja. Nah, di sini kan kita diketahui nih totalnya tuh ada berapa orang. Nah, ada 12 orang kan, karena apabila ada 12 orang terpilih secara acak. Nah, kemudian kita ketemu juga nih eh, probabilitasnya. Probabilitasnya tuh sama dengan 4. Nah, di sini P itu kan peluang berhasil nih. Berarti yang sudah pergi ke dokter gigi. Kalau gitu 2 dari 5 atau 2/5. Nah, kemudian berarti yang gagal itu sama dengan yang belum datang ke dokter gigi atau 3/5-nya. Nah, sekarang kita masukin aja nih ke rumusnya nih. Berarti kan peluang binomial sama dengan kombinasi soal dikali peluang peluang sukses dikali peluang gagalnya nih. Nah, kalau gitu eh, peluang binomialnya sama dengan 12 faktorial per 12 min 4 faktorial atau 8 faktorial dikali 4 faktorial nih. Nah, terus dikali 2/5 pangkat 4 atau yang berhasilnya, terus dikali 3/5 pangkat 8 atau yang gagalnya. Nah, kalau udah dihitung nanti ketemu nih hasilnya 0,213. Ah, begitu. Wah, aku jadi mengerti soal binomial. Gimana kalau kamu, Faiz? Iya, aku juga jadi mulai tercerahkan nih sama peluang binomial. Oh, jadi begitu. Ya, jadi cukup sekian dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.